Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita bisa berkumpul di masjid ini, bisa bersama-sama mengkaji firman Allah dan juga sabda Nabi yang mulia SAW adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita sadar betul, kita mengakuinya. Jangankan untuk bisa menggerakkan langkah kaki sampai ke masjid ini, menggerakkan tangan pun kita akan kesulitan tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada satu ibadah pun yang kita kerjakan kecuali di sana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmatnya. Maka sebelum kita melanjutkan dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, bersyukurlah di setiap kali kita bisa mengerjakan ibadah. Kita kembali pada kitab kita, kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Monggo Pak Dewas, sampai mana? Monggo Dewas, Pak. Monggo Dewas, kula pada Sirin. Dari amal dan kebaikannya setelah adalah berhubungan diajarkan disebutkan anak-anak yang berdasarkan atau ustaz atau bukan yang berdasarkan atau masjid yang dikawinnya atau rumah untuk seorang takdir yang dikawinnya atau sungai yang dihadiri diadakan dan kaitannya atau sesudah yang lalu sesudah yang dikalanya dan dari katanya pada manusia dan semesta dunia semuanya usulnya setelah mati.
Jazakumullahu khairan barakallahu fikum wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mauti ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan tarakah aw mushafan warathah aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhati wa hayatihi tulhiquhu min ba'di mautih. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautih. Kita tahu bersama bahwasanya setiap orang yang meninggal inqata amaluh, amalannya terputus. Bukan hanya amalannya, bahkan Rasulullah bersabda, akthiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini. Kelezatan ketika kita memiliki keluarga, kelezatan ketika kita menyantap makanan dunia, kelezatan ketika kita merasakan capeknya dunia. Semua lezat. Kelezatan ketika kita bekerja bersama dengan teman-teman, kelezatan ketika kita menikmati keindahan alam, semua lezat. Akan tapi semua itu akan terputus ketika kita sampai pada momen yang namanya kematian. Semua akan terputus. Ya. Semuanya akan terputus. Yatba'ul mayyit salatah. Ada 3 golongan yang mengikuti, mengantarkan orang yang sudah meninggal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu hartanya, kemudian keluarganya dan amalannya. Farji'u isnan. Kemudian 2 golongan ini kembali. Fabaqiya wahid. Farji'u ahluhu wa maluhu fabaqiya amaluhu. Ya, maka 2 golongan ini pasti akan kembali ke kediamannya masing-masing, yaitu hartanya ataupun keluarganya. Sementara yang akan tinggal adalah amalannya, fabaqiya amaluh, maka akan tinggal, yang tertinggal adalah amalannya. Dan ini enggak perlu dijelaskan, ini nyata, real, dan kita mendapatinya itu bukan sekali 2 kali. Kita menghadapi momen seperti ini, ada orang yang meninggal, baik dari kalangan yang paling miskin ataupun yang paling kaya di daerah kita, semuanya sama. Keluarganya tidak ada yang ikut, hartanya pun tidak. Jadi yang selama ini kita cari mati-matian, yang kita tidak kenal waktu dalam mencarinya, yang kita tidak kenal lelah dalam mencarinya, ya, semuanya akan kita tinggalkan ketika sudah tiba waktunya. Maka aksiru dzikra hadimil ladzat. Maka ketika jenengan sedang putus asa, sedang sudah tidak ada kesenangan lagi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, perbanyaklah mengingat momen-momen ini. Maka masalah itu akan jadi kecil, jadi ringan. Ringan sekali, Pak. Maka perbanyaklah momen-momen perpisahan di mana ketika anak istri di hadapan kita, tapi kita tidak bisa memanggilnya, memeluknya lagi. Ingatlah sebuah kejadian di mana seluruh keluarga menangisi kita, tapi kita tidak mendengarkan satu tangisannya. Tangis pun satu pun kita tidak mendengarkan tangisan itu. Ingatlah momen seperti itu. Dan ini pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan meninggal. Maka sepuruk apapun keadaan kita, kita terpuruk dimanapun,
ingatlah momen seperti ini, maka keadaan itu akan lebih lega. Keadaan itu akan lebih nyaman. Karena sesungguhnya seberat apapun masalah yang kita hadapi ketika Allah masih memberikan kita hidup di dunia, semuanya akan jadi ringan. Inna ma'al usri yusra. Allah gandingkan ma'a, bukan ba'da, bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'a. Allah ciptakan bebarengan. Yakinlah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bersamanya akan ada kemudahan. Maka seburuk apapun masalah yang menimpa kita, ingatlah momen-momen di mana kita tidak bisa lagi menghadapi masalah itu. Bahkan untuk menyelesaikannya nggak bisa. Kita hanya tinggal menerima hasil dari apa yang kita usahakan di dunia. Harta kita bukan lagi punya kita. Istri kita mungkin dimiliki orang lain. Anak kita sebulan saja mungkin ingat, setelahnya akan berangsur-angsur melupakan kita. Berapa banyak orang tua yang dulu luar biasa, Pak. Saya melihat ada seorang anak yang begitu terpukul dengan kematian ibunya. Sangat terpukul. Tapi itu nggak bertahan lama. Dan nggak merubah dirinya. Bahkan saat ini pun seolah-olah tidak pernah ada nama orang tuanya tersebut. Dia bisa hidup dengan keluarga kecilnya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Orang tua sudah dilupakan. Dan selama ini kita mengejar untuk itu. Padahal kita akan sangat mudah dilupakan. Di tempat kerja nggak menunggu lama, Pak. Sehari 2 hari sudah ada yang menempati tempat kita. Jenengan katakanlah sebagai apa tempat kerja? Jangankan tempat kerja yang kantoran. Katakanlah jenengan cuma jadi kuli gabah. Jenengan meninggal hari ini. Besoknya yang jenengan tempat bekerja itu sudah punya penggantinya. Buat megangi apa namanya? Tempat penjemuran itu. Sudah ada yang ganti, kita posisinya sudah ada yang ganti. Dan kita mati-matian mengejar itu. Dan kita mati-matian mengejar seperti itu. Ya, jangankan di tempat kerja, ya, yang bagus, yang ber-AC, di tempat kotoran sekalipun kita akan sudah ada yang menggantinya. Teman kita sehari 2 hari mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Apa yang diingat dari kita? Gak ada, nihil. Kita nyaris tidak pernah dibahas di tempat-tempat mereka berkumpul satu sama lain. Kita nyaris tidak pernah diomongkan lagi. Seolah-olah kita tidak pernah hidup di dunia. Mereka hanya mengirim doa melalui pesan singkat. Mereka hanya mendoakan dari jauh. Anak kita pun berangsur-angsur melupakan kita. Punya kehidupan yang lain lagi. Punya motivasi hidup yang lain. Dan itu yang kita harapkan. Justru itu, mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi setelah kita semua nggak ada. Semua akan terputus. Maka ingatlah momen-momen ini ketika kita hancur di dunia, ketika kita sudah di bawah sekali. Ingatlah, seberat apapun yang kita hadapi, Allah ciptakan kematian pemutus semua kelezatan yang kita hari ini kita tidak nikmati, kita ingkari, kita kufuri. Maka semua terputus. Akan tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah ilmu yang luar biasa buat kita. Ketika kita memang
mengharapkan kehidupan akhirat. Kalau kita memang mengharapkan kehidupan akhirat, ada amalan-amalan di mana amalan itu tidak terputus sama sekali, sekalipun kita sudah meninggal. Sekalipun mungkin jasad kita sudah habis, tinggal tulang ekor saja yang tidak akan pernah habis sampai nanti dari tulang itu kita dibangkitkan. Tubuh kita sudah hancur, bercampur dengan tanah. Karena kita dari tanah, maka gampang sekali bercampur dengan tanah. Kita dari tanah, memakan saripati tanah, minum dari tanah. Mata air kita semua dari tanah diambilnya. Makanan kita semuanya dari saripati tanah, ditanam di tanah. Maka kita akan sangat mudah hancur bersama tanah. Ada amalan-amalan sekalipun tubuh kita sudah hancur, kita tidak tersisa lagi. Bahkan kuburan kita ditindih dengan yang lainnya, tapi amalan kita tetap. Salah satunya apa? Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang kau ajarkan dan engkau sebarkan. Itu tidak akan pernah putus pahalanya, itu tidak pernah habis pahalanya, sekalipun kita sudah habis dimakan tanah. Sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya, share ilmu sebanyak-banyaknya. Wallahi, demi Allah, yang kita semua yang berada di tangan, yang jiwa kita berada di tangannya. Ya, rajulan wahidan, satu orang saja, yang li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, yang Allah berikan petunjuk melalui jalanmu, dari share engkau ilmu, dari engkau nasihati, dari engkau kirimi pesan, dari engkau mengingatkan, dari engkau dakwahi, dari engkau ajarkan, semuanya jalan macam-macam. Khairun indallahi min khumurin na'am. Di sisi Allah lebih baik dari khumurin na'am. Onta merah, Pak. Harusnya ini saja itu sudah cukup kita itu berlomba-lomba nge-share kebaikan. Onta merah itu kalau kita ibaratkan sekarang, Pak, onta merah itu kendaraan paling mewah yang harganya mungkin puluhan miliar gitu lah, Pak. Di sisi Allah nilainya itu segitu. Satu orang saja, satu orang jenengan berhasil mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, nilainya itu miliaran, Pak. Di sisi Allah lebih baik daripada khumurin na'am, lebih baik dari miliaran itu. Harusnya ini saja itu sudah cukup membuat kita berlomba-lomba menyebarkan ilmu. Tapi terkadang kita nggak tahu, karena memang nggak nyata atau gimana gitu. Keimanan kita itu kurang gitu, Pak. Karena belum terlihat pahalanya gitu. Tapi kalau jenengan misalnya kok nge-share ilmu, tiba-tiba dikirimi kulkas satu, lomba-lomba jenengan. Nge-share satu video, datang satu kulkas. Nge-share lagi AC datang. Nge-share lagi sepeda motor. Jenengan nggak akan itu, Pak. Pasti akan lomba-lomba nge-share. Gimana, Bapak? Ya. Itulah kita. Maka keimanan kita masih tanda tanya besar. Karena ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap yang ghaib. Sementara kita imannya pada yang nyata-nyata. Kita akan share, berlomba-lomba menyebarkan ilmu kalau datang apa? Beneran, berupa barang atau uang atau kendaraan gitu kan.
nge-share satu video dapat mobil, jenengan akan lagi besoknya apa? Share lagi, gitu. Mobil lagi datang, jenengan pasti akan berlomba-lomba. Tapi kalau cuma omongan, nah itu kenapa kita nggak percaya shadiqul masduq, orang yang dipercaya lagi, orang yang shadiq, yang jujur, yaitu Nabi kita yang mulia SAW yang sudah mengatakan hal itu. Keimanan kita kepada Rasulullah SAW dipertanyakan. Begitu pula keimanan kepada Allah, karena Rasulullah la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mungkin mengarang perkataan itu. Rasulullah berani mengucapkan itu, maka itu dari Allah. Ketika Rasulullah mengatakan satu orang yang Allah berikan hidayah dari tanganmu, maka di sisi Allah lebih baik daripada unta merah, itu bukan karangan Nabi. Itu bukan hasil karya Nabi. Akan tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan wahyu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya keimanan kita dipertanyakan ketika kita tidak mau men-share ilmu padahal pahalanya luar biasa. Jangan takut ditolak, jangan takut dihina. Sudah lumrah. Orang yang menyebarkan ilmu dihina itu sudah lumrah. Sudah wajar. Itu termasuk apa? Sabilul anbiya, jalannya para nabi. Rasulullah SAW Al-Amin jadi apa? Jadi kahin. Al-Amin jadi kahin, Mbak. Rasulullah apa? Shadiq jadi apa? Majnun. Yang tadinya dia jujur, dapat dipercaya, jadi orang gila dan jadi apa? Dukun, kata mereka. Karena apa? Menyebarkan ilmu. Karena menyebarkan ilmu. Sedianya jenengan tahu posisi jenengan di mana, gitu loh, Pak. Jangan khawatir dihina, jangan khawatir dibenci. Setidaknya kita tahu posisi kita di mana. Kita termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu, yang menyebarkan tindakan asusila, bisa hahaha senang. Jenengan menyebarkan ilmu seolah-olah ketakutan, kan aneh loh, Pak. Aneh jenengan. Orang yang dangdutan ria, menyebarkan berbagai macam musik, bergembira, senang. Jenengan menyebarkan Al-Quran, menyebarkan ilmu, susah. Keterlaluan bagi kita. Masa kalah dengan mereka? Ya. Apa jenengan mau dunia ini itu diisi dengan itu seperti itu semuanya? Karena manusia itu Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan. Ingat-ingatlah lagi, ulang-ulanglah lagi dalam memberikan peringatan. Dzakir. Diulang-ulang. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena mengulang-ulangi suatu hal itu sangat bermanfaat untuk orang mukmin. Okay. Lihat bagaimana jenengan produk-produk yang dijual itu. Siapa yang nggak kenal, katakanlah Rinso? Siapa yang nggak kenal Rinso, Pak? Tapi apakah Rinso itu cukup karena sudah dikenal kemudian mereka nggak promosi lagi, nggak menyebarkan iklan lagi, nggak mengeluarkan kata-kata yang memotivasi orang lain untuk membeli Rinso lagi? Nggak. Mereka akan terus menggembor-gemborkan itu sekalipun namanya sudah dikenal. Siapa yang nggak kenal? Katakanlah air minum Aqua. Siapa yang nggak kenal Aqua? Apakah kemudian membuat pabrik Aqua tidak mengeluarkan iklan lagi? Tidak. Karena manusia itu butuh diingatkan. Tadinya mau beli yang lainnya, ingat
iklan Aqua, ganti Aqua, diingatkan. Kalau jenengan berhenti dari mengingatkan orang dengan ilmu-ilmu tersebut, maka yang akan diingat oleh orang lain dan anak-anak keturunan kita adalah share-share yang berupa yang gak jelas itu. Mau ada musiknya, dangdutan, wanita yang gak tahu bagaimana kodratnya sebagai wanita, atau laki-laki yang sudah tidak malu lagi melakukan dosa. Itu yang akan dilihat anak cucu kita. Karena apa? Karena kita nggak berani menyebarkan ilmu. Kita nggak berani menyebarkan ilmu. Ya. Jenengan lihat ketika ada musik di Facebook, berapa kali dibagikan di bawahnya itu? Ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali dibagikan. Jenengan lihat video dakwah berapa kali dibagikan? 1, 2, kadang enggak sama sekali. Apa yang menghalangi kita? Malukah kita ketika kita membagikan video berisi dakwah gitu? Kalah kelas kita promosinya dengan mereka. Mereka berani membagikan dosa, jenengan nggak berani membagikan isinya pahala. Kalah kelas perjuangan kita, Pak. Mental kita mental apa? Kerupuk namanya. Untuk apa kita nggak berani? Mereka dengan bergembira ria membagikan semua ilmu, sehingga yang ditonton anak kita, lihat dalam keseharian yang ditontonnya, dia mau nonton yang bagus, nanti next videonya itu akan hal-hal yang enggak itu. Karena apa? Saking banyaknya disebar. Saking banyaknya di like sama orang-orang. Jadi dia akan muncul. Coba kalau kita isi itu semua dengan sebar kebaikan. Dan itu adalah pahala-pahala yang tidak akan pernah terputus sekalipun kita jadi tanah, Pak. Ilman 'allamahu aw nasyarah. Ilmu yang engkau ajarkan kepada orang lain atau engkau sebarkan. Engkau sebarkan, engkau share kemana, engkau bagikan kemana, engkau taruh kemana. Satu orang saja kita berhasil menjaringnya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk melalui apa yang kita kirimkan. Miliaran, Pak, di sisi Allah. Anehnya kita nggak mau di situ. Ya. Kita nggak perlu mengulas tuntas tentang bagaimana keutamaan membagikan ilmu, karena kita ini sedang berada di bab fadlul ilm, keutamaan ilmu. Sehari-hari di bab ini kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, apalagi membagikannya. Itu luar biasa. Kita mendapatkan motivasi unta merah saja itu sudah di atas segala-galanya, di atas segala-galanya, Pak. Yang saya yakin belum ada di sini yang memiliki harta senilai dengan 1 ekor unta merah. Harganya puluhan miliar, Pak. Puluhan miliar. Satu orang saja yang berhasil kita ajak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kenapa kita ragu? Apa yang buat kita ragu? Nah, itulah pertanyaan. Kenapa sih saya ragu gitu? Itu tanyakan pada diri kita sendiri. Wala dan solehan tarokah. Anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh yang dia tinggalkan. Kalau berbicara dengan yang namanya anak soleh, ini yang paling bertanggung jawab besar adalah orang tua, Pak. Orang tua. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyuruh kita memperbanyak anak, bukan.
Percuma kita banyak anak, tapi kita biarkan dia seperti apa? Semut yang berkeliaran ke sana kemari. Percuma, Bang. Punya anak 1, 2, tapi engkau didik. Lebih baik daripada engkau mempunyai anak 10, tapi engkau biarkan. Beralasan banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak disuruh Rasulullah SAW. Tapi engkau biarkan. Apa untungnya? Karena yang menjadi penolong kita kelak di saat mungkin amalan-amalan kita kurang. Ada seorang orang tua yang tadinya disiksa, kemudian diampuni. Kaget, kenapa saya berhenti disiksa? Kemudian ada orang tua yang derajatnya rendah, kemudian dinaikkan. Oh, kenapa saya dinaikkan? Kenapa? Listighfari waladik lak. Karena ampunan yang diminta anakmu untuk engkau. Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Yang tadinya disiksa berhenti karena anaknya memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Yang tadinya rendah derajatnya, Allah naikkan. Kenapa? Bistighfari waladik lak. Karena ampunan yang anakmu mintakan untukmu. Dan ini susah, Pak. Karena kebanyakan Allah menerima doa-doa anak yang soleh. Anak yang soleh. Dan mencetak generasi yang soleh itu tidak semudah kita mengatakan anakku yang soleh. Gitu. Kita bisa mengatakan, ya solehku, gitu ya. Wahai solehku, wahai anakku yang soleh. Gampang. Tapi menjadikannya dia pribadi yang soleh tidak segampang itu. Pribadi yang menjaga ketaatan kepada Allah, pribadi yang takut dari dosa, dari melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla, pribadi yang senang, yang ramah, yang berakhlak mulia kepada orang lain, itu bukan hal yang mudah. Ya. Maka saya katakan di sini, ketika jenengan berani berlomba-lomba untuk membuat banyak-banyakan anak, berlomba-lombalah untuk membuat mereka jadi soleh. Percuma anak jenengan banyak, tapi jenengan hanya biarkan dia mengejar dunia. Percuma. Karena anak yang soleh ini yang menentukan. Ini yang bermanfaat buat kita. Jadikanlah anak-anak kita orang yang sadar bahwasannya tidak ada satupun yang kita miliki, bahkan kuku yang menempel di jari kita, kecuali itu kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Ajarkan sehingga dia akan merasa butuh dengan Allah, sehingga dia akan merasa bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Kita semua bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Natawakkal ilaih. Kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita bisa makan hari ini bukan karena pintarnya ayah, bukan karena pintarnya bunda, bukan karena kerja kerasnya ayah, bukan karena kerja kerasnya bunda, bukan. Banyak orang yang bekerja keras di luar sana, mencari sesuap nasi, ditolak kerja ke sini, ditolak kerja sana, sehingga dia harus berjalan kaki, mengumpulkan recehan, menadahkan tangan dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Kadang ditolak, kadang dikasih uang seadanya,
Dan itu belum bisa makan seperti yang engkau makan saat ini. Seharian mereka panas-panasan. Kenapa kita diberikan makanan ini? Allah yang menjadikan kita seperti ini. Kita dimudahkan seperti ini. Allah bisa mentakdirkan kita seperti dengan mereka. Sama persis engkau gak punya apa-apa. Jangankan baju, jangankan bersekolah, untuk menyambung hidup hari ini pun kita gak punya gitu. Bisa. Apa yang susah bagi Allah? Tunjukkan pada anak-anak kita bagaimana orang-orang di kawasan perang di sana, di mana mereka kesusahan. Lihat apa yang membuat kita berbeda dengan mereka. Sama-sama manusia. Allah, berarti Allah menginginkan sesuatu yang berbeda dari kita. Bersyukurlah, nak, bersyukurlah. Ini semua bukan karena ayah, bukan karena ayah, bukan karena bunda. Allah yang memberi. Sebelum jenengan mengajarkan Al-Quran pada mereka, Ibnu Abbas mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla nata'allamul Quran. Dulu kami itu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kecil kami diajarkan iman sebelum belajar Al-Quran. Sadarkan dulu, apa sih Al-Quran itu? Apa sih Al-Quran? Sadarkan dulu kenapa sih kita harus baca Al-Quran. Kenapa sih kita harus bisa baca Al-Quran. Sadarkan dulu. Sebelum Al-Quran hanya dijadikan nyanyian di lisannya. Sebelum Al-Quran hanya dijadikan hafalan di otaknya. Sebelum Al-Quran hanya sebuah lafaz yang dilafatkan. Dia yakin bahwasanya ini bukan hanya lafaz. Ini bukan hanya gumaman lisan, bukan. Tapi firman Allah Azza wa Jalla yang kita baca. Ya. Mencetak generasi anak yang soleh gak gampang. Maka bantulah dengan doa. Bantulah dengan doa, Pak. Ya Allah, mintalah kepada Allah. Sungguh kita gak mampu sama sekali. Kalau bukan Engkau yang mengarahkan, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang membuka hatinya, kalau bukan Engkau yang membalikkan hatinya, sungguh tidak ada daya dan upaya yang kami miliki. Gak ada sama sekali. Sudah banyak contohnya antara ayah dan anak beda. Anaknya muslim, ayahnya kafir. Ayahnya muslim, anaknya kafir. Saudara dengan saudara yang lainnya. Siapa yang bisa? Allah. Hati kita di antara jari jemari Allah, yuqallibu kaifa syaa. Yang Allah bisa balikkan sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian engkau meninggalkan doa, keterlaluan kita, Pak. Mintalah kepada Allah, ya Allah, sungguh aku enggak berdaya, enggak memiliki upaya untuk menjadikan anakku jadi anak yang soleh. Jadikanlah dia, ya Allah, sosok yang soleh, sosok yang bisa mengemban syariat-syariatmu. Atau mungkin mintalah dia jadi salah satu da'i. Ya Allah, jadikanlah dia da'i yang meneruskan perjuangan Rasulullah, yang meneruskan perjuangan para sahabat, yang meneruskan perjuangan para ulama. Minta, tidak masalah, Pak. Ya. Jenengan terlalu pede ketika jenengan cuma antarkan ke pondok, kemudian jadi ustadz, terlalu pede jenengan. Yang ke pondok pesantren berapa ribu, yang jadi ustadz berapa ratus, yang ke pondok pesantren berapa juta, yang jadi ustadz berapa ribu. Jangan terlalu pede dengan mintalah kepada Allah, ya Allah, berapa banyak orang yang keluar dari pesantren
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Berapa banyak? Berapa banyak? Bahkan kejadian-kejadian asusila pun ada di tengah-tengah pesantren. Bagaimana seorang murid dianiaya oleh seniornya. Bahkan tindakan-tindakan yang tidak pantas disebutkan di lingkungan Islam, pendidikan Islam. Karena kurangnya untuk menyadarkan, itu bukan hanya tempat untuk kita pindah tidur. Guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan nasihat kepada kami, guru muallim itu wal muaddib, murabbi. Itu adalah muaddib, murabbi, yang tugasnya apa? Mentazkiyah anfusihim, menjadikan jiwa-jiwa mereka suci. Bukan apa? Bukan nasril ilmi faqat, bukan hanya memberikan atau menyebarkan ilmu saja, bukan. Kalau cuma menyebarkan ilmu saja dari Google banyak, Pak, jenengan. Tapi tujuan pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mendidik, menjadikan mereka apa? Hati-hati mereka kembali kepada suci yang dulu, kepada benar yang dulu pernah dia nikmati sebelumnya. Bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau cuma jenengan mentransfer ilmu, otak kita masih kalah dengan Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah cuma berapa giga, seluruh kitab ada di situ. Kalau jenengan ada Maktabah Syamilah, cari di Google. Maktabah Syamilah isinya semua kitab, semua kitab. Mulai dari kitab-kitab zaman dulu sampai hari ini. Jadi itu diperbarui terus. Ada kitab baru yang dicetak, langsung dimasukkan ke situ e-booknya. Kalah kita. Kalau tujuan pesantren cuma mentransfer ilmu, kalah kita. Nggak usah ke pesantren. Baca Maktabah Syamilah bisa, kalau bisa bahasa Arab. Tapi tujuan pesantren lebih dari itu, mencetak generasi yang sadar bahwasanya kita manusia diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kesadaran lebih diperlukan daripada ilmu yang dihafalkan. Sadar ilmu lebih dibutuhkan daripada ilmu yang itu yang dibutuhkan, yang dihafal itu sendiri. Kesadaran ilmu, ya, kesadaran tentang tauhid lebih dibutuhkan daripada dia hafal tauhid. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi apa maknanya? Tidak tahu. Tapi kalau dia sadar bahwasanya tauhid ada 3, sadar. Yang pertama apa? Rububiyah. Rububiyah itu apa? Yang berkaitan dengan Rabb. Af'alu Rabb, perbuatan Rabb. Razzaq, ya, Khaliq, Mudabbir, Allah semuanya. Al-Malik, Rububiyah. Uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu berkaitan dengan apa? Al-Qasd, tujuan. Apa yang engkau lakukan untuk siapa? Itu uluhiyah. Maka uluhiyah adalah mentargetkan kita supaya paham bahwasanya semua ibadah tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar itu lebih baik daripada dia hanya hafal tauhid ada 3 atau yang lainnya, atau pembagian tauhid-tauhid yang diajarkan di pesantren lah, ada berapa terserah. Kalau cuma hafalan dia nggak sadar, itu belum berguna ilmunya, belum bermanfaat ilmunya. Ya. Mencetak generasi yang saleh tidak segampang mengatakan anakku saleh. Maka butuh perjuangan dan iringi permohonan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah semua keturunan kami anak-anak yang saleh, yang kelak bisa menjadikan penopang kita
yang kita akan bersama-sama bertemu di surganya. Allahumma amin. Atau mushafan warasah, atau mushaf yang dibagikan. Mushaf ini hampir sama dengan yang pertama, membagikan ilmu. Hanya saja yang pertama itu sudah jadi mungkin lebih terkenal, lebih sistematik, dan mungkin lebih apa? Lebih mungkin satu tema per tema gitu, pembahasan itu. Sementara Al-Quran itu masih syamil, masih menyeluruh. Maka sama dengan menyebarkan ilmu, pembahasan yang sama dengannya sebetulnya. Terlebih Al-Quran itu membutuhkan biaya mencetaknya. Jenengan butuh beli, atau jenengan butuh mencetak, membiayai percetakan, jenengan sebarkan. Maka ini double pahalanya. Pahalanya double. Jenengan bisa dapatkan pahala dari uang yang jenengan keluarkan, bisa mendapatkan pahala ya dari ilmu yang jenengan sebarkan. Dan ini akan bertahan selamanya, selama Al-Quran itu masih ada, sekalipun kita sudah tiada ya. Sekalipun kita sudah tiada. Maka jangan menganggap enteng ketika kita membeli, katakanlah Al-Quran satu harganya 30.000, 40.000, kita bagikan kepada orang yang bisa baca Al-Quran atau yang biasa baca Al-Quran, dan tugasnya yang diberi adalah manfaatkan Al-Quran itu, Pak. Manfaatkan ya, tugasnya diberi, manfaatkan, baca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu akan menjadi pahala untuk dirinya dan untuk yang memberinya. Kemudian sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya kan, di beberapa hadis sebelumnya, tapi nggak masalah. Au masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Man bana masjidan ibtigha'a wajhillah, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ibtigha'an wajhillah, ibtigha'an liwajhillah, hanya mencari wajah Allah. Hanya mencari wajah Allah. Dan itu susah sekali. Jangankan masjid yang besar, Pak. Kadang-kadang kita cuma ngasih 100.000 saja itu, ya Allah, berat sekali mau ikhlas itu loh. Mau supaya nggak terlihat itu, karena uang ini besar, 100.000, Pak, 100.000 ya Pak. Jangankan masjid gitu kan buat kita. Makanya membangun masjid itu pahalanya besar. Tapi untuk mencapai kemurnian dan mendapatkan rumah di surga itu sulitnya minta ampun, Pak. Karena syaratnya harus ibtigha'an liwajhillah, hanya mencari wajah Allah. Itu loh susah. Dan itu bukan hanya di awal, ketika baru membangun, ketika sedang membangun, ketika sudah jadi, ketika sudah dipakai, ketika sudah ini, ketika itu terus. Bukan hanya di awal, tiba-tiba di tengah beda lagi niatnya, udah. Itu susah sekali, Pak. Tapi pahala memang luar biasa, luar biasa. Dalam riwayat banallahu mislahu fil jannah, Allah akan bangunkan sebuah rumah yang seperti ia bangun di surga. Di surga sana. Ya. Man bana masjidan walau kamishatil qutat atau asghar. Barang siapa yang membangun masjid meskipun cuma segede apa? Sangkar burung atau tempat burung, atau lebih kecil lagi,
banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Artinya Allah nggak menilai besar kecilnya masjid yang kau bangun, nggak menilai itu semuanya. Cita-cita semuanya juga sebenarnya pengen buat masjid, tapi kalau masjid banyak-banyak nggak ada yang ngisi, terus buat apa ya? Masjid banyak-banyak nggak ada yang ngisi, buat apa ya? Yang penting kan dimakmurkan. Coba masjid ini jenengan biarkan kosong aja, sepi, cuma 5 waktu kayak apa ya, kayak warung aja Pak, didatangi pas butuh, selesai warung. Kalau zaman dulu masjid kan enggak, zaman Rasulullah masjid itu enggak pernah sepi Pak, enggak pernah sepi, enggak pernah sepi. Ya, maka bersyukur Pak, saya bilang di sini untuk pengurus masjid, kalau masjid itu masih dimakmurkan, bersyukur. Bisa jadi itu pahala buat orang-orang di situ gitu. Pengurus itu dapat pahala Pak, karena yang mengurusi masjid ini. Berikan dukungan yang mau memakmurkan masjid. Justru apapun yang dibutuhkan tuh kasih ya. Bisa jadi itu pahala yang besar buat pengurus-pengurus itu Pak, karena mereka yang mengurus masjid, mereka yang memberikan izin, mereka yang memberikan fasilitas, kan mereka bisa mencegah itu. Mereka kan punya apa, kemampuan. Udah, jangan diisi lagi gitu kan, bisa kan? Tapi mereka memberikan izin. Maka kita berharap semua pengurus mendapatkan pahala setiap masjid dimakmurkan. Dan untuk itu apa Pak? Dukungan. Berikan dukungan untuk semua jamaah yang ingin memakmurkan masjidnya. Apapun yang diperlukan. Dukungan, ya, bantuan dana, keperluan, perlengkapan. Kalau memang ada uangnya, kalau nggak ada ya nggak usah. Karena apa sih Pak? Orang-orang yang menyumbang untuk masjid itu, saya yakin uangnya itu lebih suka kepakai daripada nganggur tuh. Saya yakin lebih suka kepakai. Orang yang nyumbang ke masjid, katakanlah ngasih 1 juta masjid, itu lebih seneng uangnya langsung jadi pahala daripada masih ngendap di rekening Pak. Lebih suka itu ya. Daripada jenengan uangnya diendapkan terus, nggak tahu kapan dipakai. Pakai Pak, pakai. Biarkan saldo itu kosong, biarkan. Biarkan saldo itu kosong. Karena itu haknya yang menyumbang, haknya yang sedekahkan. Mereka mensedekahkan untuk supaya uangnya dipakai, bukan disimpan. Kalau cuma nyimpan, yang ngasih itu masih punya tempat untuk nyimpan di rumah itu Pak. Di bawah bantal ada, di lemari mereka besar, di bank luas. Kalau cuma disimpan, mereka sendiri bisa nyimpan. Pakai. Pakai. Kita lanjutkan pertemuan, kita lanjutkan hadis ini karena belum selesai. Pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.